ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada habibina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini hari Sabtu tanggal 21 Rabiul Awal 1447 Hijriah, masih dalam suasana Maulid Nabi ya, Pak. Alhamdulillah. Dan bertepatan dengan tanggal berapa, Pak? 13 ya? 13 September 2025 Masehi. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di majelis ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari kitabnya, hukum-hukumnya, dan juga memberikan nutrisi bagi hati setelah berbagai macam dinamika yang terjadi dalam kehidupan dunia kita. Mudah-mudahan kajian singkat ini sedikit banyak memberikan kita kesan yang dalam bahwa kehidupan itu tidak abadi dan semua kita adalah camat. Ya, camat apa? Itu dia. Tadi kalau dikatakan tidak ada relawan yang maju, ya sebenarnya bagus, Pak. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu harus satu tindakan dan aktivitas harus dilandasi dengan ilmu. Ana teringat ketika Las Rabbani mengajukan perizinan ke pemerintah, audiensi dengan Kemenak dan Basnas. Kemudian dari pihak Basnas menyampaikan, bertanya, berapa zakat yang sudah dikumpulkan oleh Las Rabbani? Ustaz Irwandi selaku DPS mengatakan belum ada. Kok bisa gitu? Sedangkan lembaga-lembaga yang lain udah berjalan, udah banyak, dan mereka mengajukan izin. Kata Ustaz, simple banget. Kita kan belum ada izinnya. Nah, kembali ke Kemenak dan Basnas mengatakan benar juga ya. Ketika belum ada izinnya, tidak kita kumpulkan. Ketika nggak ada ilmunya, ya jangan jadi relawan, gitu kan. Jadi setelah ada ilmunya, berarti semuanya jadi relawan. Ya. Ikhwani fillah azakumullah. Nah, poinnya adalah pembahasan kita berkaitan dengan, Afwan, Anda sudah share materinya di Pak Yahu, nanti bisa di share aja ke semua teman-teman yang hadir di sini untuk bisa menjadi panduan. Sebenarnya makalahnya sudah jadi seminggu yang lalu, Pak, cuman nggak diingatkan, saya lupa gitu, mohon maaf ya. Ikhwani fillah azakumullah dan akhwat fillah, pembahasan kita ada 4 bab, yaitu berkaitan dengan seputar pengurusan jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan ya. Dan 4 bab ini hanya dalam waktu berapa jam, Pak Yahu? 2,5 jam insyaallah. Plus praktek ya. Baik. Mudah-mudahan bisa, dan disebutkan dalam kaidah mala yudriku kulluhu la yatruku ba'dhu. Yang tidak kita bisa dapatkan semuanya, sebagian jangan ditinggalkan. Dan di mukadimah dan penghantar berkaitan dengan pembahasan ini supaya melapangkan jalan kita dan menguatkan azam kita untuk bisa mengilmui semua bab-bab ilmu dalam agama kita. Karena secara kaidah dasar yang pertama bahwa Islam telah sempurna dalam semua sisinya. Ini kaidah yang pertama yang harus kita
pahami dan kita kuasai. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Kucukupkan nikmatku atas kalian dan kuridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Ikhwani fi din, azakumullah. Maka dari sini kita bisa pahami ya bahwa kesempurnaan Islam dalam perkara-perkara yang menjadi syariat dan menjadi hukum-hukum yang wajib kita pahami itu telah dijelaskan seluruhnya oleh Rasulullah. Sampai-sampai seorang sahabat mengatakan, "Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama'i illa qad buina lana ilmuhu." Tidaklah seekor burung mengepakkan sayapnya di udara melainkan telah kami diajarkan ilmunya. Bukan ilmu bagaimana cara terbang ya, Pak. Tapi ini analogi bahwa seluruh perkara sudah tuntas, sudah selesai. Sudah sempurna. Kewajiban kita hanya melaksanakan. Ini kaidah yang pertama yang harus kita pahami. Kaidah yang kedua, ikhwani fillah azakumullah, bahwa larangan di dalam mengada-ngadakan atau membuat sesuatu yang baru. Karena itu konsekuensi keyakinan akan kesempurnaan Islam. Apa konsekuensinya? Larangan dalam mengada-ngadakan atau membuat sesuatu yang baru. Satu kalimat yang sangat indah dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah, di mana beliau berkata, "Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Rasulullah khana risalah, li anna Allah yaqul, al-yawma akmaltu lakum dinakum, fama kana yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Kaidah ini harus kita fahami dan serapi, apalagi mereka yang mengklaim cinta Rasulullah. Kita lihat bulan ini Maulid Nabi ditegakkan di mana-mana, Pak. Niatnya baik, Masya Allah, dalam rangka mencintai dan juga menghormati, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, apakah ada perintah dan contohnya? Apakah ada petunjuknya? Apakah Rasulullah mengajarkan itu? Sedangkan Al-Imam Malik mengatakan, siapa yang membuat sesuatu yang baru, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan, dan dia memandang sesuatu yang baru itu baik, bagus. Daripada ini mendingan ini, daripada begitu mendingan begini misalnya. Yaraha hasanatan. Apa kata Imam Malik? Faqad za'ama, sungguh dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Karena Allah telah berfirman, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama bagi kalian. Kucukupkan nikmatku atas kalian dan kuridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Fama kana yawma idzin dina, maka apa yang tidak menjadi agama pada masa itu tidak akan pernah menjadi agama pada hari ini, sekarang. Tahiyatul masjid masa Rasul ada tidak? Sekarang dikerjakan. Duha ditunaikan, pun menjadi syariat bagi kita saat ini. Ayyamil bid, puasa ada dan disunahkan, pun ditunaikan hari ini. Dan ibadah-ibadah yang jelas ketentuan sunnahnya berdasarkan dalil-dalil yang sahih, maka itu ditunaikan hari ini dan sampai datang ajal atau hari kiamat, tidak akan pernah hilang. Akan tetapi perkara-perkara yang tidak dilaksanakan pada masa itu, tidak ditunaikan, tidak diamalkan, tidak dianjurkan, bahkan tidak ada isyaratnya, maka jangan pernah ditunaikan pada hari ini. Ini konsekuensi apa? Kesempurnaan Islam. Cukup kita tunaikan apa yang sudah jelas dalilnya, apa yang sudah jelas tuntunannya. Bahkan para ulama mengatakan perkara-perkara yang sunnah masih sangat banyak yang belum kita tunaikan. Bagaimana kita mencari hal-hal yang baru? Poin yang kedua. Poin yang ketiga berkaitan dengan pembahasan janaiz. Maka seluruh dari bab pertama sampai yang akhir itu sudah tuntas, sudah selesai. Dan ini saya sampaikan di awal, kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, dan Bapak Ibu sekalian juga pasti melihat, ketika datang takziah, berkunjung ke kerabat, tetangga yang wafat, maka ada hal-hal yang seakan-akan sesuatu yang baru, yang diada-adakan, yang dibuat-buat, yang memang tidak ada tuntunan sunnahnya. Dan mereka tadi, tidak ada ilmunya tapi berani tampil. Tidak ada ilmu, mereka berani tampil ke depan. Jangankan hanya sebatas memandikan, mengkafani, Pak. Di kuburan udah juga sama. Makanya ada ustadz-ustadz kuburan. Jenazahnya belum datang, ustadznya udah di pinggir
liang lahat, nungguin. Ya. Kemudian diadakanlah berbagai macam ritual. Di situ ada beberapa tempat di kubur-kubur yang mereka menyediakan ustadz-ustadz itu, Pak. Kiai-kiai itu. Maka kita katakan, perkaranya ada yang jatuh ke dalam kebid'ahan. Ada yang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Bahkan terjatuh sampai ke dalam perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan, kita hidup di atas sunnah, alhamdulillah, kita berusaha untuk komitmen di atas sunnah, tapi di penghujung hidup kita, apa yang terjadi? Ritual pengurusan jenazah jauh daripada tuntunan sunnah. Tentu ini menyedihkan, apalagi cerita teman-teman yang mungkin berada di sebuah lingkungan di mana dia sendirian, dia dan keluarganya sendirian. Lalu ketika terjadi apa yang terjadi, takdir datang menjemput, kematian ayahnya, suaminya, istrinya, tidak ada ikhwah yang kemudian ikut membantu. Karena memang lingkungannya, ya tadi, masih banyak kejahilan. Maka tentu ini menjadi sebuah perkara yang wajib untuk kemudian kita kuasai. Tadi disebutkan oleh Bapak Yahu, minimal buat kita, buat tuntunan buat keluarga kita. Sebagaimana Rasulullah ketika putrinya wafat, maka dipanggillah Ummu Atiyah dan beberapa sahabiat yang memandikan putrinya. Rasulullah ada di mana? Di samping, di sisinya. Ya, di balik tabir. Apa yang beliau lakukan? Memberikan tuntunan. Mandikan 2 atau 3 kali. Kemudian menyampaikan bahwasanya bilasan pertama dengan daun bidara, bilasan akhir dengan kapur barus. Kemudian diberikan kainnya, diberikan handuknya. Jadi Rasulullah membersamai pembandian jenazah putrinya dari awal sampai di penguburan. Nah, kita katakan ikhwani fillah azakumullah. Ini penting bagi kita, apalagi di zaman yang penuh dengan kejahilan dan fitnah. Bahkan saya sering sampaikan, ini merupakan bingkisan terakhir. Bingkisan yang paling istimewa yang kita berikan untuk orang yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Apakah itu ayah kita, apakah itu istri kita, atau suami, atau bahkan anak kita. Yang mungkin pertemuan antara jasad dengan jasad mungkin hari itu. Karena setelah itu jasad kita akan berbeda, badan kita akan berbeda, penampakan kita akan berbeda. Ketika kita dikumpulkan nanti di yaumil mahsyar. Maka kita berharap kepada Allah dikumpulkan di dalam syurga, kemudian bertemulah ya orang-orang yang kita cintai dan mereka mencintai kita di atas keimanan. Tapi kalau tidak, maka jarak yang sangat jauh. Walaupun kita berharap bahwa pada akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Akan tapi ini merupakan momen yang paling mengesankan, bahkan yang paling istimewa. Sehingga jangan sampai kita melewatkan dari sebuah khidmat, pelayanan, bentuk bakti kepada orang tua kita. Sebagaimana bakti dan pelayanan yang diberikan oleh mereka sepanjang hidup mereka. Ya, dari kita di masa kandungan sampai kemudian tumbuh besar saat ini. Dan kemudian dia wafat, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menjadi penonton, kita hanya bisa melihat badan dan jasad orang yang kita cintai diperlakukan dengan cara yang tidak mulia, dengan cara yang tidak hormat. Maka ini hak kita. Bahkan ini kewajiban kita. Bahkan kita bisa sampaikan kepada semua jamaah yang hadir, pengurusan jenazah kami yang urus. Di atas pengawasan kami. Kami percayakan kepada si fulan atau alan, kepada fulanah dan majlisnya. Sehingga dengan seperti itu kita bisa melaksanakan semua bab dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan secara sempurna. Sehingga hidup di atas sunnah, wafat juga di atas sunnah. Dan ini satu kebaikan terakhir dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang anak kepada orang tuanya. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam wafat, maka terputus pahalanya kecuali 3 hal. Ma'ruf ini hadis. Yang pertama apa? Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang diajarkan. Orang tua mungkin pola asuhnya salah, Pak. Karena orang tua kita kebanyakan tidak ngaji. Akan tetapi ketika kita mendapatkan hidayah, bukan berarti hidayah itu muncul dan datang dengan sendirinya. Ini berkaitan dengan masalah takdir. Dan keimanan kepada takdir menjadi sempurna. Dalam kajian takdir nanti antum bisa perdalam dalam bab-bab bersama para asatidzah yang lain. Minimal 4 hal yang harus kita yakini. Adapun yang pertama,
berkaitan dengan masalah kitabah atau al-amr, perintah Allah. Allah memerintahkan, lalu kemudian dari perintah Allah ada keyakinan berkaitan dengan kitabah, bahwa semua takdir itu tertulis. Kemudian yang ketiga, masyiah, tidak lepas semuanya atas kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, khalqu, penciptaan. Maka semua yang beredar dalam kehidupan kita dari awal sampai akhir, yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah, semuanya tidak lepas dari kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini menjadi sebuah hidayah yang besar. Saya katakan tadi, orang tua mungkin tidak mengajarkan kita sunnah, tapi ada satu hal yang mungkin Allah kabulkan ketika doa-doa diijabahkan. Karena kita yakin semua orang tua berdoa untuk kebaikan anaknya. Ya Allah, berikan kebaikan untuk anak saya. Ketika kita mendapatkan hidayah, bagian dari hidayah tidak? Tentu bagian dari hidayah. Artinya, walaupun dia tidak mengajarkan, mengantarkan kita ke satu pondok atau ke seorang ustadz, tapi dengan doa itu tiba-tiba Allah hantarkan kita untuk kemudian bisa mencari ilmu, menuntut ilmu syar'i, berada di lingkungan sunnah. Maka itu hidayah yang kemudian tidak akan pernah hilang. Dan itu akan akan menjadi deposito akhirat orang tua. Ilmu yuntafa'u bih. Yang kedua apa? Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Membangun masjid, memberikan fasilitas kepada majlis-majlis dakwah, hal-hal yang sifatnya abadi dan itu dimanfaatkan untuk seluruh manusia. Ini jadi wakaf. Tidak akan pernah putus pahalanya walaupun yang memberi sudah terbujur kaku di alam barzakh. Dan yang ketiga apa? Waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan. Maka kita doakan orang tua kita dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kedua orang tua kita keistiqomahan bagi mereka yang masih hidup, dan memberikan kepada mereka kelapangan di alam kuburnya dan cahaya yang terang benderang, kesejukan jika mereka di antara kita orang tuanya wafat. Dan tentunya kita berhak dikumpulkan nanti di akhirat bersama mereka. Ikhwani fillah azakumullah. Maka itu yang kemudian memompa semangat antum, memberikan motivasi, dorongan. Jangan ini diserahkan ke yang lain, sedangkan mereka paham sunnah. Apalagi kita yakini Pak, kaidah berikutnya, yang keempat, Islam itu mudah dan tidak ada yang susah. Ibadah, tidak ada syariat yang paling mudah kecuali hanya agama Islam. Yakini itu. Antum ketika sholat tidak bisa berdiri, antum boleh apa? Duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Miring kanan, miring kiri, atau memejamkan, mengerlingkan mata sebagai isyarat. Kalau tidak bisa itu semua bagaimana Pak? Ya di sholat ya benar. Kelar ya. Ketika tidak bisa dengan air, tayamum. Ketika antum safar berat, tidak bisa berpuasa pada hari-hari yang sangat terik dan panas, maka antum diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa, mengganti di hari yang lain. Keindahan dan kemudahan Islam kita dapatkan. Maka kita bersyukur Allah hadirkan, hidupkan kita di dunia dalam keadaan kita muslim. Satu hadis yang singkat tapi ini memberikan makna yang dalam. Apa kata Rasulullah? Qad aflah man aslam. Sungguh sangat beruntung orang yang telah Islam. Keberuntungan dari semua keberuntungan. Terlepas bagaimana kehidupan ekonomi kita, terlepas bagaimana keadaan keluarga kita, tapi ketika kita hidup di atas Islam, itu suatu kebahagiaan. Hanya tinggal bagaimana mensyukuri itu adalah mempelajari syariat bab per bab dalam permasalahan agama. Dan kita ketahui Pak, ilmu agama Islam itu sangat luas, dalam. Bagikan laut yang tidak ada tepiannya. Semakin antum tenggelam, semakin dalam itu laut. Lalu bagaimana kita bisa mempelajari agama bab per bab, sedangkan usia yang terbatas dan ilmu yang sangat luas? Rasul bersabda, Inna a'mara ummati baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya jatah usia umatku antara berapa? 60 dan 70 tahun. Saya usianya sekarang 45 Pak. Berarti sisa berapa kalau 60 Pak? Sisa 15 tahun lagi. Saya kadang-kadang menatap anak saya yang baru lahir Pak, alhamdulillah. Baru 3 bulan. Namanya Amira. Semoga jadi pemimpin wanita yang baik. Cuman saya melihat kadang-kadang meneteskan air mata. Artinya kalau jatah usia saya 60 tahun, saya hanya bisa lihat dia dewasa sampai usia 15 tahun. Ya tidak. Kalau saya hidup sampai 60 tahun, maka saya hanya bisa melihat dia dewasa sampai di usia 15 tahun.
Berarti SMP atau SMA itu ya? SMP. Nah, gimana yang antum sekarang saya yang paling tua siapa, Pak? Acung. Yang paling tua. Fadhol, bismillah. Jangan malu-malu, Pak. Ini enggak perlu relawan ini. Yang usianya 70, fadhol. Ada? Masya Allah, di sini muda-muda ya. Alhamdulillah. Usia di bawah 70 semuanya. Di atas 60. 1, 2, 3. Masya Allah. Di atas 65. Berarti antara 60 sampai 65 ya. Alhamdulillah. Yang paling tua, Pak, nggak usah malu-malu di sini. Bismillah. 63. 64. Antum 64. Masya Allah. Berarti yang paling senior beliau, pantas. Ya. Jadi ketua DKM. Maka keberkahan bersama beliau. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ibu-ibu, mohon maaf. Usia yang paling tua berapa, Bu? Ada ummahat ya? Ada yang 80, Bu? Masih muda juga. Cari yang paling tua. Maka yang tua-tua ini nanti kita kasih hadiah. InsyaAllah ya. Panitianya mana? Kasih hadiah ya, Pak? Antum beli hadiah buat antum sendiri, Pak Yahud. Al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan bersama para tetua. Hadis ini, subhanallah. Teringat guru Ustadz kita, Ustadz Irwandi punya guru, Pak. Namanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Hafizahullahu ta'ala. Dan beliau yang menguji disertasi Ustadz. Beliau, anda dapatkan hadis ini dari beliau, Syekh Sulaiman. Al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan ada bersama para tetua kalian. Artinya orang yang tua itu berkah. Maka cintailah orang-orang yang sudah tua. Dan orang tua ada dua. Yang pertama, tua usianya. Sehingga ketika dia memutuskan suatu perkara, ternyata sesuai dan benar. Walaupun tidak memiliki ilmu agama. Tapi benar dan sesuai. Dari mana itu? Pengalaman hidup. Sudah habis tuh pahit getirnya, asam garamnya kehidupan. Atau yang kedua, usianya muda, tapi ketika menyampaikan sesuatu benar. Berdasarkan apa? Keilmuannya. Ini juga dikatakan tua. Yang pertama, tua karena usia. Yang kedua, tua karena ilmu. Ada yang ketiga, sudah tua usianya dan ilmunya dalam. Ini jauh lebih berkah. Dan ini yang menjadi solusi ketika antum dapatkan ada dua ustadz mengisi di sini. Kemudian beda fikihnya. Yang satu A, yang satu B. Antum bingung selaku murid. Mana yang antum pilih? Lihat, siapa di antara mereka yang usianya lebih senior. Maka itu yang diambil. Atau yang sama ratingnya, sama levelnya, maka cari ustadz di sekitaran antum yang lebih senior. Tanya sama dia pendapat itu mana yang lebih cenderung dia pilih. Ternyata dia pilih yang A, maka kita ambil yang A. Itu di antara metode ya, Pak. Walaupun masih banyak metode, tapi caranya seperti itu. Al-barakatu ma'a akabirikum. Ketika para masyayikh di Madinah berselisih, maka biasanya diambil keputusan finalnya dengan Syekh bin Baz rahimahullah atau Syekh Albani yang senior. Maka subhanallah, kembali kepada usia, berarti jatah usia 60 sampai 63. Maka ketika yang 45, 50, 60 siap-siap, Pak. Ya, 61 lampu kuning itu. Karena Rasulullah berapa? 63 tahun. Gak usah panjang-panjang, Pak. Udah targetkan kehidupan kita 63 tahun. Supaya apa? Supaya tidak panjang angan-angan. Supaya apa? Supaya kita siapkan bekal. Supaya apa? Supaya nanti di rumah tulis wasiat. Antum punya harta banyak, Masya Allah. Tanah 1 hektar di Jonggol, 5 hektar di mana? Di Jawa, gitu kan. Kadang harta-harta nggak diketahui oleh istri. Ya. Sama istri juga, ngutang sana sini nggak tahu suaminya. Bahkan kadang seorang ayah, dia rela untuk berhutang. Untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Anaknya minta, ya besok abah belikan. Padahal nggak punya uang, tiba-tiba datang. Untuk membahagiakan siapa? Anaknya. Atau membahagiakan istrinya. Padahal bisa jadi ummahat, suami-suami itu datang membawa keinginan para ummahat dengan utang.
atau anak-anaknya dengan, tapi kita nggak akan membongkar utang. Kenapa? Karena kiwamah. Apa kiwamah? Kepemimpinan. Walaupun itu salah, Pak. Ya. Nah, ini babnya Ustaz Irwandi itu, masalah utang. Tapi itu terjadi tidak? Dan tidak ada yang mengetahui kecuali antum dan orang yang memberikan utang. Maka tulis, Pak, utang. Ya, kreditan motor, kreditan rumah, kreditan mobil, apa tuh? Banyak. Yang berjangka angsuran sekian yang sudah mau selesai, tulis semuanya. Harta juga sama. Yang di tabungan, yang di berangkas, di dalam rumah, yang di dompet, yang di e-tol, yang nggak dipakai, tabungan yang untuk masa depan dan bisa diambil kapan, dan tidak diketahui, maka tulis semuanya. Lalu kemudian yang kedua, buat hitungan warisnya. Taruh di tempat rahasia atau titipkan ke seseorang yang dipercaya. Ya, kalau ada sesuatu berikan ini kepada ahli waris saya. Nah, itu penting, Pak. Ibnu Umar mengatakan, tidaklah aku tidur melainkan di bawah bantal al-wasiyatu maktubah. Wasiat itu tertulis. Maka tulis supaya aman jalan kita. Perjalanan kita ke alam barzakh aman. Satu waktu Rasulullah diminta untuk mensuatkan sahabat dan beliau enggan karena satu sebab apa? Karena sebab hutang. Lalu datang Abu Qatadah. Ya Rasulullah, salli. Salatkan dia ya Rasulullah. Aku yang menanggung hutangnya. Maka Rasul mensalatkan. Abu Qatadah karena bisnis dan sebagainya lupa, Pak. Diingatkan lupa sampai kemudian Abu Qatadah menunaikan utangnya dengan beberapa dinar atau dirham. Apa kata Rasulullah? Al-an tabarada jismahu. Wahai Abu Qatadah, baru sekarang badannya merasakan kesejukan. Badan siapa? Badan si mayat. Padahal sudah dikatakan, saya jamin utangnya. Saya jamin ya Rasulullah utangnya. Berarti berpindah tidak utang? Berpindah. Si mayat udah bebas, udah lepas. Tidak ada tanggungan utang. Cuman karena belum terbayar, ternyata masih mendapatkan bagian daripada adab kubur. Panas. Pengap. Anda bisa bayangkan. Bagaimana kalau dia adalah orang tua kita? Bagaimana kalau itu adalah pendamping hidup kita? Kita berikan di rumahnya kesejukan. Kita berikan di rumahnya kelapangan, tapi kita biarkan dia dikuburnya dengan sebagian daripada azab. Maka segera bayar utang. Ditulis. Tanya orang tua kita, ibu punya utang tidak? Ya, kita nggak ada yang tahu, Pak, ibu kita mungkin berutang. Orang tua terkadang tidak menginginkan anaknya uang, hanya sebatas kedatangannya saja udah bahagia. Tapi kita nggak tahu kehidupannya. Maka tulis semua yang menjadi 4 kaidah ini, ikhwan fillah, adalah merupakan yang menjadi kelapangan kita untuk bisa memahami bab ini. Ya, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Sehingga minimal ini akan menjadi layanan terakhir kita untuk orang tua, untuk orang-orang yang kita cintai. Apakah itu suami atau istri kita, maka kita yang akan kemudian melakukan semuanya sampai tuntas, sampai selesai. Bahkan nanti akan kita bahas, seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya. Seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya. Hanya itu saja yang dikecualikan. Yang lainnya, maka diserahkan. Jenazah wanita dengan para wanita. Jenazah laki-laki dengan para laki-laki. Tapi dikecualikan secara gender adalah laki-laki dan wanita apabila suami istri. Itu diperbolehkan. Ya. Ikhwani fiddin, na'azakumullah. Kita masuk ke dalam panduan lengkap mengurus jenazah muslim. Sudah di-share, Pak? Itunya. Sudah ya? Antum, ini hanya anak ringkasan, tapi yang lengkapnya di materi itu, yang anak share ke antum. Baik, pentingnya menyegerakan pengurusan jenazah. Sebatas mukaddimah dulu ya, Pak. Pengurusan jenazah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu wajib untuk disegerakan. Dan hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah bagi umat muslim. Harus ditunaikan segera, tanpa ada penundaan. Tanpa ada penundaan yang tidak perlu. Jadi secara hukum asal, ketika ada yang wafat hari ini, pagi ini, maka pagi ini juga langsung diurus jenazahnya. Penundaan dapat berdampak pada perubahan fisik jenazah yang tidak diinginkan. Bahkan dari satu sisi juga bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, percepatan proses menjadi prioritas utama bagi keluarga dan masyarakat muslim.
Ini prioritas pertama, penyegeraan. Jangan ditunda. Ya. Kenapa? Karena kalau dia baik, kalau si jenazah ini baik, yang paling diinginkan bagi jenazah ini adalah bertemu dengan Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, ya, dia akan bergembira, kegembiraan Allah bertemu dengan hambanya sebagaimana kegembiraan hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ingin segera bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan janji yang sudah disediakannya dari kenikmatan surga. Jangan ditunda. Nah, penundaan ini dari satu sisi merupakan sebuah kezaliman. Bersegeralah dalam mengurus jenazah. Ya, jika ia baik, maka engkau telah melakukan sesuatu kebaikan. Dan jika ia buruk, maka engkau telah melepaskan sesuatu keburukan dari pundakmu. Dan hadis ini menjelaskan dan menekankan pentingnya penyegeraan dan kecepatan dalam penyelenggaraan jenazah. Tidak hanya untuk memperoleh pahala bagi mereka yang hidup, tapi juga sebagai bentuk kebaikan. Dan ini penting, Pak. Kita seringkali menginginkan kebaikan bagi jenazah. Akan tapi kebaikan itu ternyata membawa keburukan. Kenapa? Karena kebaikan menurut anggapan logika dan perasaan kita. Ya tidak? Bukan kebaikan secara pandangan syariat. Maka dia tunda tuh. Nanti tunggu. Ada anak-anaknya di luar negeri. Perjalanan cukup panjang. Bisa sehari belum delay pesawat dan seterusnya. Sedangkan ini orang tuanya. Setelah kita mengetahui ini, mana yang lebih utama bagi orang tua ini? Disegerakan atau menunggu anaknya datang dari luar negeri? Disegerakan. Dan ini juga menjadi pengetahuan bagi kita. Sekiranya Bapak ada kerabat atau bahkan orang tua kita wafat, kita di luar negeri, ditelepon, gimana? Nunggu atau tidak? Laksanakan. Dan bisa sampaikan, segerakan. Gak usah nunggu anak, gak usah nunggu kami. Segerakan orang tua. Tapi kita nggak bisa ketemu dengan jasadnya. Penyegeraan lebih mulia, lebih baik. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, disebut dalam manaqib Imam Ahmad, kemuliaan jenazah adalah dengan menyegerakan pengurusan jenazahnya. Masya Allah. Fikihnya Imam Ahmad. Yang menyelisihi kebanyakan fikih masyarakat awam kita saat ini. Fikihnya beliau dan seluruh ulama madhab sepakat. Penyegeraan jenazah merupakan sebuah kemuliaan bagi jenazah. Bukan ditunda. Bukan ditunda sehari, 2 hari, atau bahkan sampai beberapa hari kemudian diawetkan. Ini siksaan tersendiri bagi jenazah. Na'udzubillah min dzalik. Maka penyegerahan dalam memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan jenazah merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada almarhum. Memastikan ia kembali kepada penciptanya dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Di sini saya gunakan lafaz almarhum. Ada faidah, Pak. Secara bahasa Arab, mana yang lebih benar? Almarhum atau rahimahullah? Almarhum atau rahimah? Atau boleh dua-duanya? Almarhum atau rahimahullah? Fulan almarhum. Kalau secara kaidah bahasa Arab, almarhum itu menggunakan satu bentuk wazan masdar, maf'ul. Memberikan faidah sesuatu yang sudah pasti. Almarhum berarti sudah pasti dirahmati. Nah, cuman ini yang beredar di kalangan masyarakat kita. Yang benar adalah bentuk doa harapan. Apa? Rahimahullah. Makanya kita dapat di kitab-kitab para ulama mengucapkan rahimahullah, rahimahullah, bukan almarhum. Namun demikian, kalau memang difahami dan dimaknai bukan suatu kepastian, maka tidak mengapa. Karena sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur umum. Ya. Ikhwani fillah, azakumullah. Menjaga kehormatan dan kebersihan. Secara praktis, menyegerakan pengurusan jenazah penting untuk menjaga kehormatan dan kebersihan. Ya, kenapa? Tubuh manusia berubah setelah wafat sangat cepat. Sangat cepat. Dan menyegerakan proses pengurusan, potensi perubahan fisik yang kurang layak dapat diminimalisir. Sehingga jenazah tetap terjaga kehormatan dan kebersihannya hingga dimakamkan. Karena kita tidak bisa pilih-pilih bagi petugas jenazah. Jenazahnya gimana? Wangi tidak? Bau tidak? Tidak bisa pilih-pilih, Pak. Maka antum harus jalan. Dan ini yang dikatakan al-jaza min jinsil amal dalam kaidah usul.
balasan sesuai dengan perbuatan. Semakin berat satu amalan kita lakukan, semakin berat bobot pahalanya. Dan ini dikatakan, ada ustadz kita menulis sebuah risalah ilmiah sangat bagus. Amalan ringan, besar pahala. Kitab siapa itu? Sabadul Salam, hafizahullah ta'ala. Dan salah satu amalan ringan berat pahalanya ini. Antum gak butuh waktu panjang. Gak sampai 1 hari. Setengah hari selesai. Pahalanya berapa? Misla jabal. Seperti gunung yang besar. Apa gunung yang besar di Indonesia, Pak? Jangan lihat gunung-gunung di Arab. Gunung Uhud kecil. Antum bisa naik setengah hari. Bahkan seperempat hari. Bisa dilihat, ditempuh kan gitu. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, itu tinggi tuh, besar. Sebesar itu pahalanya, seberat itu pahalanya, antum bayangkan. Kira-kira siap jadi relawan? Lihat pahalanya, Pak, Masya Allah. Besar banget itu, Pak, pahalanya. Ya. Dan subhanallah, Ibnu Umar mengatakan berkaitan dengan hadis ini, ketika Rasul mengatakan satu qirat bagi yang hadir menyaksikan, memandikan dan mensolatkan. 2 qirat bagi yang sampai menguburkan. Apa yang dimaksud dengan qirat ya Rasulullah? Misla jabalain azimain. Seperti 2 gunung yang besar. Ibnu Umar mengatakan, laqad faradna qiratan katsira. Sungguh kita menyia-nyiakan begitu banyak qirat. Ketika ada WhatsApp, ada yang informasi ada wafat kita, oh iya, hanya sebatas itu saja. Innalillah. Kemudian kita beraktivitas. Padahal kita bisa meninggalkan aktivitas kita. Tinggalkan itu kemudian segera. Minimal 1 qirat yang bisa kita ambil. Karena kita nggak tahu, Pak, apakah amalan kita mana yang diterima oleh Allah. Memperbanyak amalan itu sangat dianjurkan. Ada amalan-amalan yang sekiranya tidak diterima di sini, mudah-mudahan diterima di sini. Ketika yang tidak di sini, minimal bisa terima di sini. Kan gitu. Ya. Maka perbanyak amalan, salah satunya adalah menghadiri, menyaksikan, kalau bisa terlibat di dalamnya. Selain 2 qirat tadi, ada tambahan pahala nanti bagi orang yang secara sukarela memandikan, mengafani dan mengurus jenazah kawannya, kerabatnya. Penyegeraan ini bukan hanya sekedar tindakan ritual, tetapi merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang mendalam tentang penghormatan terhadap manusia, baik saat hidup maupun setelah meninggal. Dengan melaksanakannya, kita tidak hanya menghindari perubahan kondisi jasad, tetapi juga menunaikan kewajiban sosial dan spiritual sebagai bentuk penghormatan terakhir. Maka ini yang kita lakukan untuk saudara kita, untuk ikhwah kita, untuk yang selama ini nggak pernah melewatkan informasi tentang kajian. Karena wasilah dia kita dapat hidayah. Karena doa orang tua kita dapat keberhasilan. Maka ini merupakan sesuatu yang sangat luhur dan memiliki makna yang sangat dalam. Ikhwani fi din, azakumullah. Lanjut ya. Sunnah-sunnah dalam memandikan jenazah. Yang pertama, hukumnya fardu kifayah. Idza qama ba'du saqatal wujub anil baqin. Maknanya apa? Memandikan hukumnya wajib, Pak, fardu. Tapi tidak fardu ainin apabila ada 1 atau 2 orang yang melaksanakan kewajiban bagi yang lain menjadi gugur. Misalnya di legenda, ya, berapa kakak di sini? Ribuan misalnya. Tidak ada 1 pun, wah dosa semua ini, Pak. Sudahlah di depan patung Firaun. Tidak ada lagi yang kemudian memandikan jenazah. Parah ini, Pak. Maka antum harus berperan, mengambil peran itu. Pertanyaan cuma kedua, mau digugurkan atau menggugurkan, gitu saja. Mau digugurkan atau menggugurkan? Ya tentu kita ingin menggugurkan, karena ini kebaikan. Ada satu hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud dalam kitab sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabun nas ilallah," orang yang Allah paling cintai siapa, Pak? Kita ingin mendapatkan cinta Allah. Ya. Kecintaan Allah didapat dengan sebuah amalan. Dan amalan itu banyak ragamnya. Makanya beliau bersabda,
ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Kira-kira ketika ada yang wafat, yang paling bermanfaat apa? Relawan. Petugas. Ketika semua orang pada mundur nih, gitu kan. Nanti maju. Amalan, pahala yang pasti diterima pertama adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu yang paling bermanfaat. Apalagi dalam satu komunitas, orang ini baru tinggal, belum banyak tetangganya. Dia bingung, Pak. Kondisi lagi sedih. Apalagi misalnya dia hidup di atas sunnah, sudah dihajar, diboikot sama keluarganya, setelah diboikot sama tetangga-tetangganya. Bayangkan, kepada siapa dia minta bantuan? Maka ketika kondisi sesulit itu kemudian datanglah antum, Masya Allah. Itu menjadi sebuah kegembiraan. Bukan dikatakan di sini yang paling banyak tahajudnya, yang paling banyak puasanya, yang paling banyak sedekahnya. Padahal ini amalan utama tidak? Amalan utama. Kita diberikan motivasi untuk mengamalkannya. Tapi sebagian orang tidak mampu lakukan itu. Berlebih kuranglah kita katakan. Tapi untuk memberikan manfaat siapa saja bisa. Itulah kemudahan syariat Islam. Sebagaimana kaidah yang kedua tadi. Apa yang paling bermanfaat, maka maju. Dan jangan biarkan orang lain mengambil peran itu. Ya, sama aja antum dikasih sebongkah emas. Ya, antum lagi butuh emas, tiba-tiba antum aja ambil deh gitu. Kan sayang. Kalau emas beneran kira-kira gimana, Mas? Gimana, Mas? Ya ambil kan segera. Ikhwani fillah azakumullah. Maka wajib dimandikan kecuali yang syahid di medan perang. Ya. Kemudian bilangan ganjil 1 minimal, 3 atau 5 dan sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan praktekkan. Anda akan tampilkan videonya per bab sehingga bisa secara visual tergambarkan dan nanti akan dimudahkan untuk prakteknya. Air bidara untuk bilasan yang awal, air kapur barus untuk bilasan yang terakhir. Dan berkaitan dengan laki-laki dan wanita, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan, kecuali suami dan istri. Antum bisa wasiat tuh. Ya istriku, ya kekasihku, mandikan aku. Apabila aku wafat duluan. Dan kalau kamu wafat, aku yang mandikan. Pertanyaannya, Pak, kalau kita yang mengambil peran memandikan istri kita, kan kita nggak mungkin sendirian. Siapa yang menemani kita? Siapa yang menemani kita? Nggak mungkin relawan ini istri kita nih. Ini istri kita. Sahih. Anak-anak perempuan kita. Ya, jangan ikhwan. Jangan juga saudara-saudara perempuan istri. Karena itu jadi ipar. Mahram kan? Tidak. Maka anak perempuan. Kalau laki-laki, suaminya wafat, istrinya memandikan, siapa yang mendampingi istri? Anak laki-laki, jangan anak perempuan. Secinta apapun ayah kepada anak perempuan tidak boleh mandikan. Maka biarkan ibunya atau saudari-saudari muslimahnya. Gitu ya. Lanjut. Perbedaan berikutnya untuk rambut wanita disisir dan dikepang 3. 2 tanduknya, 1 jambulnya dikepang. Ya. Lanjut ya. Perlengkapan memandikan jenazah. Sudah antum taruh aja tadi kotaknya biar kebayang saya. Boleh. Tapi ikhwani fi din azakumullah, jazakumullah khair pada kita sampaikan Nasr Rabbani, kita ada agenda pengurusan jenazah. Jadi Kanwil Kemenak meminta kami untuk memberikan pencerahan dalam pengurusan jenazah ke beberapa kecamatan, Pak, di Cilengsi, di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, ini menjadi sebenarnya ini menjadi tempat pertama kita di sini. Untuk kemudian nanti kita berkolaborasi dengan majlis-majlis ilmu secara umum, Pak, secara umum. Kaum muslimin, selama dia muslim, ya, tidak melihat antum usoli atau tidak usoli ya, atau kunut atau tidak kunut, gitu kan. Ya, karena ilmu ini semua wajib dipelajari, paham tidak? Jadi alhamdulillah kita dapat peran itu, maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah kebaikan. Tapi untuk petugas, masker, penutup hidung, celemek, dan sarung tangan. Ada beberapa poin di situ, ada sarung tangan medis, ada sarung tangan yang agak panjang. Ya, itu boleh bisa diperlihatkan supaya memudahkan. Karena kalau yang medis biasanya
cepat robek ya. Atau gabungkan dua-duanya. Nah, kita siapkan di situ ada dua, ada yang panjang, nah itu dia, sampai pergelangan tangan atas, dan juga yang medis disiapkan. Kemudian untuk jenazah, kapur barus, dihaluskan, gunting, kapas, plester, cairan, dan seterusnya. Nah, itu ada lengkap. Di situ ada dua, Pak. Ada daun bidara yang sudah serbuk, dan ada yang sudah diekstrak. Atau mau gabungkan kedua-duanya terserah. Ada serbuk daun bidara. Kalau tidak ada daunnya, Pak. Daunnya banyak, biasa tumbuh di beberapa tempat di masjid. Kalau tidak, antum cari serbuknya, banyak di toko herbal. Ya. Kapas, plester, cairan, handuk besar, bubuk kayu cendana, dan kain penutup aurat. Kain penutup aurat untuk jenazah. Dan kita katakan, kita nggak boleh melihat aurat, baik keadaan hidup maupun keadaan jenazah itu wafat. Maka ketika mandikan ditutupi. Ya, ditutupi sehingga terjaga kemuliaannya. Tidak sebagian tempat yang kita lihat itu diumbar. Ya, nauzubillah min dzalik. Ditonton oleh beberapa orang, tapi ditutup. Dan ini menjadi sebuah perkara yang wajib dan menjadi kemuliaan bagi mayit. Maka persiapkan semua perlengkapan ini dengan cermat, memastikan proses berjalan lancar dan higienis. Karena kita atau syariat kita menjaga kebersihan. Oleh sebab itu, boleh tidak saya, Bapak Ibu sekalian, menyiapkan perlengkapan jenazah sendiri? Boleh tidak? Boleh tidak, Pak? Boleh. Iya, maka antum siapkanlah gitu. Ketika antum buka lemari, teringat, wah besok mati nih gitu. Sehingga apa? Persiapan. Atau majelis mengumpulkan dana-dana masyarakat, berpatungan, kemudian menyiapkan. Boleh? Boleh. Mimbab tabaru, sebagai sebuah bakti sosial buat kaum muslimin. Dan Bapak Ibu sekalian, salah satu metode dakwah yang paling manjur berdasarkan pengalaman yang ada adalah ketika kita berperan dalam pengurusan jenazah. Karena ini bisa lengkap paketnya, Pak. Dari mulai pengurusan jenazah, dari mulai pembagian wasiat, dari mulai perhitungan waris. Kalau ada konsultannya, Masya Allah di sini. Buat Pak, divisi konsultasi. Pengurusan jenazah plus perhitungan waris. Ya. Karena penting, apalagi di kota legenda. Masya Allah. Itu paling penting berkaitan dengan masalah utang, dengan masalah warisan. Bagaimana perhitungannya secara syar'i, gitu. Dan anak rasa belum ada tuh. Kata di Al-Barkah, ya Bapak Asep, mungkin divisinya, beliau ketua divisi jenazah, itu belum ada konsultasi untuk waris. Kita langsung lihat ya Pak ya, bagaimana prakteknya, biar tergambar dengan jelas. Baik, alat memandikan. Perlengkapan yang dibutuhkan bagi yang memandikan. Masker untuk melindungi hidung dan mulut. Walaupun secara ketentuan nas syar'inya tidak ada. Rasul bersabda pakailah masker, nggak ada. Akan tetapi ini secara dalil umum. At-tahuru syatrul iman. Sesungguhnya kebersihan, menjaga kebersihan persyaratan dari keimanan. Yang kedua, ini sangat membantu kesempurnaan dan kebersihan dari pengurusan jenazah. Ya, karena kalau ada aroma yang pekat, terkadang kita terganggu juga tuh ketika membersihkan. Maka antum bisa pakai 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, tidak masalah. Ya. Apalagi ditambah dengan sarung tangan, kemudian ditambah dengan celemek tahan air, bahkan di sebagian tempat dia pakai sepatu boot, ya, untuk menghindari cipratan air kotor yang terjatuh ke lantai. Nah, ini tujuannya dalam rangka menjaga kebersihan. Apalagi kalau dahulu ketika COVID ada pakai pakaian apa namanya? Ya, itu juga nggak ada masalah dipakai, digunakan. Supaya apa? Tadi supaya kita bisa maksimal, ya, tanpa ada sedikit pun hal-hal yang kita khawatirkan menempel ke tubuh kita. Kemudian pelindung pakaian untuk mencegah tercipratnya kotoran. Lalu kemudian sarung tangan. Ini perlengkapan untuk petugas. Jadi apa? Sarung tangan, celemek, masker, kemudian ya pakaian APD kalau ada yang lengkap, sepatu boot kalau mau, nggak ada masalah. Ya. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk memandikan, bubuk daun bidara, serbuknya. Ya, kita alhamdulillah ada. Kemudian kapur barus yang dihaluskan, dan kapur barus hikmahnya
Satu, dia menjadi pewangi. Kedua, dia akan mengusir binatang-binatang hama yang dapat merusak jenazah. Apalagi misalnya jenazah harus tertunda besok, wafat malam ini atau sore ini, kemudian dimakamkan besok atau diurus besok. Maka dengan kapur barus itu mencegah aroma yang tidak sedap juga keluar dari badan dan jasad mayit. Kemudian kain penutup aurat mayit. Gunting antum siapkan sekiranya jenazah masih berpakaian lengkap. Maka cukup digunting bagian sisi kiri dan kanannya untuk memudahkan. Demikian juga gunting kuku dan untuk mencukur kumis. Ini saya hadirkan karena dalam beberapa pembahasan bab fikih itu dicantumkan. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan tidak perlu. Maka ini sesuai dengan kondisi nanti di lapangan. Ya, kalau sekiranya tidak terlalu panjang, biarkan saja. Kemudian kapas. Kapas itu untuk apa? Untuk bagian kubul dan dubur. Ketika ada yang keluar misalnya tidak sampai tembus ke kain kafan. Ya. Demikian juga alat atau cairan antiseptik. Kemudian kain tipis atau waslap. Plester. Ketika jenazah ada luka. Jenazah ada luka, luka menganga cukup besar, maka ini langsung dibersihkan lalu kemudian dilapisi dengan plester dan bubuk kayu cendana. Kalau ada, tidak apa-apa. Kemudian handuk dan kain untuk menutup aurat mayit. Maka itu diantara perlengkapan-perlengkapannya. Tata cara penggunaan bubuk daun bidara dan kapur barus. Ember yang antum gunakan kurang lebih volumenya 40 liter. Kemudian masukkan semua serbuk. Saya biasa, Bapak yang tadi tuh, serbuk itu diangkat. Itu saya biasa gunakan 5, Pak. 5 sampai 6. Itu hanya saya kasih sampel aja. Nanti antum bisa cari. Supaya kalau dicampur dengan air, maka itu akan memunculkan rogowahnya atau busanya. Itu yang menyebabkan atau keluar wangiannya dari serbuk daun bidara. Kemudian diaduk, ditambahkan air perlahan-perlahan sampai banyak. Seperti itu nanti hasilnya. Ya, ini merupakan bilasan yang pertama. Ini juga berperan atau berfungsi sebagai pengganti sabun kalau sabun tidak ada. Lanjut ya. Kemudian ember yang kedua, nanti antum siapkan untuk campuran air dan antiseptik. Detol dimasukkan ke ember yang kedua. Ya, itu hanya campuran antiseptiknya dengan air. Yang ketiga, yang antum siapkan embernya adalah air dengan campuran kapur barus. Jadi kapur barus itu kemudian ditumbuk dulu, ditumbuk halus. Ya. Nah, ini di bagian akhir. Kita lihat bagaimana cara memandikannya. Kaifiyatut taghsil. Ketika jenazah sudah hadir, maka kita siapkan tempat yang khusus untuk memandikan. Yang tertutup, dan Bapak Ibu sekalian cukup yang memandikan itu 2 orang dari petugasnya. Ya, tidak perlu ramai-ramai, Pak. Dan ini bukan tontonan. Tapi kita cukupkan 2 orang petugas dan kemudian tidak boleh kita izinkan siapapun masuk. Ya, ini penting bagi kita. Kenapa? Karena kondisi jenazah macam-macam keadaannya. Dan macam-macam manusia juga melihat sesuatu, lalu kemudian kita khawatir nanti disebarluaskan. Tentu menjaga kerahasiaan apa yang kita lihat, ini menjadi sebab utama pahala yang Allah berikan. Maka kalau dia baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, maka rahasiakan sampai ajal menjemput kita. Ya, bahkan kalaupun baik, antum lihat apakah baik untuk disebarkan atau tidak. Terkadang ketika kita sebarkan, wah baik, wangi dan seterusnya lah gitu. Kira-kira kuburannya besok ada apa? Pada ngalap berkah, Pak. Wangi ini gitu kan. Wah, anak soleh, hafidhul Quran lagi. Kuburannya besok habis itu. Ya. Baik juga dilihat, mudarat tidak. Tapi kalau tidak mengapa, maka kita katakan, ya semoga itu kebaikan. Ya, berdoa kepada Allah itu kebaikan. Maka yang berikutnya, kalau dia masih berpakaian, digunting bagian kiri dan kanannya. Karena kalau antum buka itu agak sulit. Apalagi misalnya jenazah besar, kemudian sudah kaku. Ya. Tapi kalau masih awal, masih 5, 10, 15 menit, masih bisa dilipat nih Pak kaki. Tapi kalau dia 3 jam, jangan harap bisa dilipat. Ya. Tangannya juga masih lemas gitu. Tapi ini model ya Pak, masih hidup orangnya. Ya, bukan jenazah beneran. Maka kaidah yang berikutnya, kaidah yang kelima, perlakukan jenazah dengan penuh kelemah lembutan, Pak.
dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelemah lembutan. Ya, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia butuh pertolongan kita. Maka semua pengurusan dari awal sampai akhir dia perlakukan dengan penuh perlahan-perlahan, kelemah lembutan, penuh kasih sayang. Ya, demikian juga pada saat menggosok, menyabuni, menyiram. Ya, maka sebagaimana orang tua kita dahulu memandikan kita. Ya. Setelah itu, maka didudukkan perlahan, lalu kemudian diurut bagian perutnya ke arah bawah. Ini akan mudah keluar kalau memang ada kotoran. Karena berbeda kondisinya ketika kita hidup. Kalau tidak ada, maka balikan kembali, kemudian wudukan sebagaimana wudu untuk sholat. Tapi sebelumnya, dibersihkan dulu bagian kubur dan dubur. Dengan tisu, antum pakai sarung tangan, antum pakai tisu lagi dibalut, lalu kemudian dialiri dengan air yang mengalir dari selang, ditambah dengan sabun. Bersihkan ini di awal, karena kita tidak akan ngurusin ini lagi di pemandian kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ini hanya di bagian awal. Ya, hanya di bagian awal. Bersihkan dari balik satir, dari balik penutup auratnya. Bersihkan bagian atas dan bawah, bagian kubul dan duburnya. Selepas itu, gimana kita mengetahui kebersihannya? Antum buang, tisu, atau kalau ini sudah tidak baik lagi, sarung tangan diganti yang baru, ambil tisu yang baru, kemudian tempelkan bagian kubul dan duburnya. Kalau tidak ada noda, maka kita jamin, kita pastikan itu bersih. Lanjut, tahapan berikutnya adalah wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Sempurna. Basuh kedua tangan sebagaimana kita membasuh di awal kali berwudu, dan kemudian jangan lupa mengucapkan bismillah. Untuk berwudu wajib baca bismillah, ya. Kemudian berkumur-kumur, memasukkan secukupnya air ke bagian luarnya, Pak. Ya, jangan di ini, Pak, ya. Di apa namanya? Itu ya. Kasihan, Pak, ya. Jangan. Lalu kemudian basuh kedua hidungnya, wajahnya, selang-selingi bagian janggutnya, kemudian tangan sampai siku. Demikian juga tangan bagian kiri sampai siku. Usap bagian rambut sampai dengan telinga 1 kali usapan. Pertanyaannya, Pak, apa bedanya al-ghuslu dengan mashu? Dalam kajian fikih, Allah berfirman, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Dalam surah Al-Maidah, ada 2 lafaz yang Allah gunakan. Kalau kalian berdiri hendak salat, maka ighsilu. Wajah, kemudian tangan, kemudian kaki dengan lafaz ighsilu. Pada bagian rambut, wamsahu. Perbedaannya ada 2. Al-ghuslu ta'mimul ma' ila jasadil badan. Mengaliri air. Artinya antum harus ada air yang mengalir ke tangan. Jangan hanya sebatas ambil air kemudian begini. Tapi air mengalir. Itu ghuslu. Sebagaimana kita mandi. Dan ada 3 tempat. Wajah, masuk ke dalamnya hidung dan mulut, kemudian kedua tangan sampai siku, dan kaki sampai mata kaki. Itu ghuslu, aliran air mengalir. Adapun mashu, ambil air kemudian cipratkan, diusap. Maka ini cukup. Ini namanya mashu. Jadi jangan salah, ya. Dan kalau kita bicara masalah manhaj, dalam Syarhus Sunnah disebutkan bab wudu, kajian tentang kitab akidah. Akan tapi dimasukkan dalam bab ini permasalahan wudu. Kenapa, Pak? Apa rahasianya? Ahlu sunnah memahami wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian. Jadi permasalahan di sini. Kaki datang setelah kepala. Dengan 1 lafaz wamsahu, dan usaplah. Pertanyaannya, kaki diusap atau dicuci? Dengan ghuslu atau dengan mashu? Ghuslu, artinya lafaz ghuslunya jauh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah, tangan, lalu kemudian usaplah kepala, dan tidak ada lafaz ghuslu lagi. Harusnya ada ghuslu, cuman digabungkan, dikembalikan ke awal. Maka lafaz tafsiran ahlu sunnah dari seluruh ahli tafsir menyebutkan
kaki dicuci. Berbeda dengan tafsiran Syiah. Bagi orang-orang Syiah, kaki mengikuti kepala. Karena yang terdekat katanya. Wamsahu, maka usaplah. Maka kalau antum lihat hanya sebatas diusap, nah itu bisa salah satu karakteristik ciri-ciri orang sampai dimasukkan dalam bab akidah, bab ini. Untuk membedakan. Nah ini penting bagi kita untuk mempelajari secara terminologi bahasa. Karena ini penting Pak, buat para tulab, para penuntut ilmu. Baik, lanjut ya. Maka adapun kepala diusap. Adapun kepala diusap. Kemudian telinga, satu kali usapan, pembersihan. Dan yang terakhir dengan air. Dialiri air dengan kaki. Wa arjulakum ilal ka'bayin. Sampai bagian siku. Lepas, selesai. Kemudian proses memandikan. Jenazah ada dua. Ada yang menganga, ada yang rapat mulutnya. Bagi yang rapat tidak ada masalah. Tapi ke bagi yang menganga, antum sumpal dengan kapas bersih. Demikian juga lubang hidungnya. Supaya tidak kemasukan air. Sampai sebegitu perhatian kita di dalam memandikan jenazah. Jangan bertanya nanti nggak bisa nafas dong Ustaz. Ini jenazah ya Pak. Supaya apa tujuannya Pak? Supaya tidak masuk. Antum bisa bayangkan gimana antum masuk kemasukan air. Ya, kita instin shock saja. Pertanyaan berikutnya, jenazah emang merasakan? Wallahu alam, jenazah merasakan. Berdasarkan hadis disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Kitabul Janaiz, kasru 'azmil hayy kasru 'azmil mayit ka kasril hayy. Mematahkan tulang belulang yang sudah wafat sama dengan mematahkan ketika dia hidup. Jadi merasakan, ya. Wallahu alam. Maka kita tutup lubang hidungnya, demikian juga mulutnya, supaya tidak kemasukan air. Demikian juga telinganya. Maka kita mulai memandikan. Kaidah yang pertama dalam bab memandikan. Simpelnya Pak. Kalau kita sudah paham ini, sudah selesai kita. Memandikan langsung buka soal jawab. Memandikan jenazah sama persis dengan memandikan dengan mandi janabah. Pelak kata-pelak. Cuma bedanya apa? Jenazah nggak bisa mandi sendiri, itu aja. Nah, kita yang mandikan. Tapi cara memandikan jenazah sama dengan mandi janabah. Ya. Mulai berwudu, membasahi rambut 3 kali sampai ke kulit kepala, meresap bagian kanan, bagian kiri dan tengah, lalu kemudian diguyurkan merata. Itu yang biasa Rasulullah lakukan. Selepas itu baru kemudian membasahi badan dengan air. Dari yang kanan dulu. Baru kemudian yang kiri. Dan Rasulullah mandi janabah dengan ukuran 1 sok dan berwudu dengan ukuran 1 mud. Bisa nggak Pak? Anda mau lihat ukuran 1 mud dan 1 sok, Anda ke Las Robbani. Kita punya ukuran 1 sok yang sampai sanadnya kepada Zaid bin Thabit. Alhamdulillah, dari Madinah. Dapat dari Museum Madinah. Ukuran 1 mud dan ukuran 1 sok. Kalau kita lihat kayaknya mustahil kalau sekarang. Kalau kita kan, kalau keran bisa maksimal, dimaksimalkan tuh Pak. Kayak air mancur. Tapi Rasul wudu dengan 1 mud. Kurang lebih ini 1 mudnya. Dan ukuran 1 sok 4 kali ini. Untuk mandi. Baik. Kalau kita 1 ember kurang Pak ya. 1 bak habis Pak. 1 bak habis. Intinya apa Pak? Sederhana Pak. Jangan tasrif. Ya, hatta kita di sungai. Ya, jangan boros. Itu aja. Apa namanya faidahnya. Jadi tahu ya, mandi janabah, maka demikianlah memandikan jenazah. Maka diawali dengan membersihkan rambut. Langsung dengan campuran air daun bidara. Bersihkan merata sampai ke kulit-kulit kepala. Demikian juga janggutnya. Maka untuk kepala semua bagiannya secara menyeluruh. Selepas itu, baru kemudian dari leher ke bawah, bagian kanannya terlebih dahulu. Bagian kanan, maka ada yang menyiram, ada yang kemudian mendalik, seperti mengurut secara perlahan. Supaya kotoran-kotorannya terangkat. Bisa dengan sarung tangan saja, atau antum gabungkan dengan waslap, lebih baik lagi, semakin bersih tuh. Terus ke bawah, tetap pada bagian kanan, bagian kiri tinggalkan dulu. Tetap bagian kanan dulu, bagian kiri tinggalkan dulu.
bagian kanan, bagian atas sampai kepada ujung jari jemari kaki. Aliri air. Sekali lagi, aliri air basah mengalir ke tubuh. Selepas itu miringkan. Kalau tadi bagian kanan depan, kita basuh bagian kanan belakang. Dimiringkan berarti dia butuh 1-2 orang untuk memiringkan jasad. Yang kedua, untuk mengaliri dan membasuh bagian tubuhnya dengan air. Seluruh lipatan-lipatan tubuhnya dialiri dengan air. Bagian kanan sampai bagian belakang kaki. Demikian juga bagian kirinya. Sama, lalu kemudian ditambah dengan sabun boleh? Boleh, Pak. Kalau ada silahkan. Tapi kalau dengan daun bidara saja cukup pada aliran pertama nggak ada masalah. Nanti bagian yang kedua dengan sabun dan dengan sampo ditambahkan lagi. Selesai bagian kiri, bagian depan, miringkan untuk membasuhi bagian belakang. Ini kita katakan salah satu metode dari beberapa metode yang bisa digunakan. Ya, antum misalnya mau bagian depannya dulu kanan kiri silahkan. Baru kemudian nanti belakang. Atau seperti ini, bagian depan, bagian belakang. Kanan, bagian depan, dan bagian belakang kiri. Selepas itu, nah untuk bagian kubul dan dubur, karena tadi sudah dibersihkan di awal, maka cukup disiram saja. Cukup disiram-siram saja. Maka kita katakan selesai 1 kali pemandian. Kalau air cukup hanya untuk ini saja, maka selesai. Misalnya lagi terbatas airnya, maka cukup 1 kali pemandian, langsung dengan daun bidara dan kapur barus dicampur jadi satu. Karena Rasul bersabda, jadikan bagian akhirnya dengan kapur barus. Ima dengan campuran kedua-duanya, atau kalau salah satu saja, maka cukup dengan kapur barus sebagai bagian akhir dari pemandian. Pemandian yang kedua sama persis. Hadirkan ember dengan campuran antiseptik dan juga apa? Sabun. Selepas itu, bagian yang terakhir yang ketiga, sama juga caranya dengan campuran air dengan kapur barus. Maka untuk ini cukup disiram-siram saja, bagian kanan, depan, bagian kanan belakang, ya. Lalu kemudian bagian kiri, bagian depannya, dan kemudian bagian belakangnya sebelah kiri. Dan pada bagian akhir cukup disiram-siram bagian kubul dan duburnya. Pemandian dengan 3 kali pemandian selesai. Lalu kemudian apa? Ditutup atau dibersihkan dengan handuk, dikeringkan dengan handuk yang besar. Setelah itu, penutup aurat yang basah, kainnya, antum turunkan dari bagian bawah. Dengan seperti itu tetap terjaga, auratnya tidak tampak, tidak terlihat. Selesai ya Pak ya? Alhamdulillah. Kita kembali ke beberapa catatan yang ada di nasnya. Jadi ada beberapa karakteristik yang harus kita pahami bagi pemandi jenazah, yaitu amanah, jujur dan dapat dipercaya dalam setiap tindakan dan ucapan, memahami sunnah, mengerti dan mengikuti tata cara pemandian jenazah sesuai ajaran Rasulullah, dan menjaga rahasia, menyembunyikan aib jenazah, dan hanya menceritakan kebaikan jika ada manfaatnya. Ya. Prosesi pemandian sudah tadi tahap awal, ya. Kemudian membasuh sudah ya. Kita lihat beberapa catatannya. Pentingnya yang pertama, pentingnya memahami pengurusan jenazah. Sebagaimana di hukumnya telah jelas fardu kifayah, maka artinya kewajiban kolektif yang jika telah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Namun memahami tata cara yang benar adalah esensial untuk memastikan almarhum mendapatkan haknya sesuai syariat Islam dan untuk meraih pahala besar. Tujuannya apa? Menunaikan kewajiban agama. Kemudian menghormati, memberikan penghormatan terakhir yang layak, menjaga kemuliaan jenazah, dan menenangkan keluarga yang ditinggalkan. Memberikan ketenangan kepada keluarga yang ditinggalkan, karena mereka yakin bahwasanya proses akan berjalan dengan baik. Tanggung jawab dan keutamaan petugas. Pahala yang besar dengan catatan yang pertama, niat ikhlas dan menutup aib. Pahala besar menanti mereka yang memandikan jenazah dengan ikhlas karena Allah dan menjaga kerahasiaan aib jenazah. Kemudian jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Dan diprioritaskan kepada kerabat terdekat. Ini menunjukkan bahwa petugas yang dikirim tidak serta-merta langsung dia memandikan jenazah. Sampai ditanya apakah ada wasiat mayat yang meminta dimandikan kepada orang-orang tertentu. Itu yang pertama.
Jadi nggak mesti kemudian langsung kita turun. Tapi lihat ada wasiat atau tidak. Yang kedua, Pak, kalau tidak ada wasiat, maka dilihat yang paling pertama yang terdekat itu yang kemudian berhak memandikan secara urutan waris. Kalau dia laki-laki, maka lihat masih ada ayahnya tidak. Wa in ala sampai ke atas. Ayahnya tidak ada, kakeknya masih ada tidak. Dan bisa dan sanggup. Tidak ada, lihat ke bawah. Anak laki-lakinya ada tidak? Tidak bisa, ada tapi tidak bisa, masih kecil-kecil. Maka lihat kepada saudara kandung laki-laki. Kalau tidak ada, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki dan seterusnya. Jadi kerabat terdekat yang memandikan. Maka kita berikan pengetahuan itu kepada keluarga mayat. Siapa yang mau memandikan, silahkan ini. Daftarnya, listnya, yang paling terdekat. Kalau tidak ada, baru kemudian diserahkan kepada petugasnya. Sama hanya demikian juga untuk wanita. Ya, sama hanya demikian juga untuk wanita. Berikutnya, pasangan suami istri diperbolehkan untuk memandikan pasangannya sebagaimana ketetapan dalam hadis yang sahih. Mandi setelahnya. Disunahkan bagi petugas untuk mandi setelah memandikan jenazah sebagai bentuk pembersihan diri, dan itu sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Pembersihan dan penanganan khusus untuk jenazah. Disunahkan memandikan jenazah di tempat yang agak miring dengan kepala lebih tinggi. Supaya apa? Jatuhnya air ke bawah, tidak balik lagi ke atas. Bersihkan luka pada tubuh jenazah sebelum dimandikan, dan jika luka mengeluarkan darah, bersihkan dan balut dengan kapas serta plester. Lepaskan gips dan balutan luka dengan perlahan kecuali jika dapat melukai, maka biarkan. Bersihkan jenazah dari kotoran yang melekat dengan sabun dan antiseptik, dan usahakan melenturkan setiap persendian jenazah dengan lembut dan perlahan. Berikutnya, pemanfaatan air. Sesuaikan suhu air dengan kondisi cuaca. Ini penting ya. Hindari pemborosan dalam penggunaan air dan gunakan peralatan secukupnya. Tidak berlebihan dan tidak boros di dalam penggunaannya. Aspek penting dalam memandikan jenazah. Gigi palsu dan rambut wanita. Gigi palsu emas yang bernilai dan mudah dilepas, hendaknya dilepas untuk ahli waris. Jadi kalau ada gigi palsu, semuanya pakai gigi palsu, gigi emas. Ada berapa gram, Pak, kilo gigi? Ada segram tidak? Lebih ya? 1 gram sekarang berapa? 2 juta. Ya benar, 2 juta. Kalau gigi seri ada berapa? Atas bawah? 8. Atau lumayan, 2 kali 8, 16 juta, Pak. Masya Allah. Dan ini jadi kajian fikih dari para ulama. Sampai kepada pembahasan, mereka mengatakan, dan saya nggak cantumkan di sini, ini ilmu saja, sekiranya tidak bisa dilepas. Dan itu bernilai. Biarkan tetap dan tunggu beberapa bulan, gali lagi kuburnya. Dan ambil gigi emasnya. Dan itu kajian fikihnya tercantum dalam kutub-kutub para ulama. Kenapa demikian? Karena kemaslahatan bagi orang yang hidup. Dibandingkan si anak atau si istri ini minta-minta kepada orang, bukankah memanfaatkan harta suaminya atau orang tuanya lebih baik? Sampai pada pembahasan seperti itu. Maka dilihat. Kalau bisa ambil. Kalau tidak bisa dibiarkan. Paham ya? Dan kalau antum mau gali lagi, jangan sampai orang lain tahu. Ya, bahaya itu. Rambut wanita disunahkan dikepang 3. Hanya wanita. Laki-laki tidak. Walaupun rambutnya panjang. Anak-anak dan janin yang gugur. Lihat. Jika di bawah 7 tahun, maka dimandikan oleh siapa saja. Di bawah 7 tahun, di atas 4 bulan. Maka itu dihukumi sebagai anak. Walaupun keguguran di kandungannya. Di bulan ke-8, bulan ke-9. Sudah ditiupkan ruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan disunahkan diberikan nama dan diakikahkan. Kalau dia wafat, maka dihukumi sebagaimana usia anak-anak yang belum baligh. Siapa saja boleh mandikan, ibunya kah atau ayahnya? Anak laki-laki atau anak perempuan. Tapi kalau di bawah 4 bulan, maka dia cukup dikuburkan langsung, dibungkus kemudian dikuburkan. Larangan memandikan non-muslim jelas. Muslim dilarangkan memandikan, mengkafani, memikul dan mensucikan jenazah orang kafir dan murtad. Ya, kalau tidak ada, cukup bungkus. Tidak ada orang lain, tidak ada orang kafir di situ, dan dia non-muslim. Bagaimana? Maka cukup dibungkus kemudian dikubur. Karena tidak ada penghormatan dan pemuliaan bagi orang-orang kafir. Kita kuburkan hanya untuk apa?
untuk kemaslahatannya hidup supaya tidak menyebar bau busuknya. Nauzubillah min dzalik ya. Lanjut ya. Memandikan jenazah dengan kondisi khusus. Ada kalanya jenazah mengalami kerusakan parah Pak, akibat kecelakaan, kebakaran, tertimpa bangunan sehingga sulit untuk dimandikan secara normal. Maka dalam kondisi ini syariat Islam memberikan kemudahan. Yang pertama, cukup dialirkan air apabila bisa dan ada jasad tubuh yang masih utuh. Alirkan air. Walaupun hanya 1 kali untuk menggugurkan kewajiban memandikan. Kalau tidak bisa, maka ditayamumkan. Tayamum sebagai pengganti bagi wudu dan sebagai pengganti bagi mandi janabah. Ketika tidak ada air atau kita nggak bisa kena air karena sakit. Maka cukup ditayamumkan di atas kain kafannya dan ini adalah bentuk rukhsah, keringanan dari syariat Islam. Demikian poin yang pertama. Kalau ada pertanyaan silahkan.